He's coming soon. Apa kabarnya? Anak Nuha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini saya menyampaikan daftar Elohim yang saya beri judul bonus beribadah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sering kita mendengar begini saudara. Seringkali nih kita mendengar begini, percuma ibadah, betul nggak? Saya masih seperti ini, percuma saya ibadah. Ada pula orang yang sering berkata begini, kalau ada orang beribadah dia bilang, percuma mereka beribadah, wong dia aja masih begitu kok. Betul nggak saudara? Seakan-akan bahwa ibadah itu sesuatu yang sia-sia dilakukan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, bahwa beribadah itu tidak ada sesuatu yang sia-sia. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Makanya istilahnya yang namanya tempat ibadah itu seharusnya bisa menjadi bengkelnya, menjadi tempat reparasinya orang-orang yang membutuhkan keajaiban, saudara. Kira-kira mobil yang masuk bengkel itu mobil yang bagus atau yang rusak? Yang rusak, saudara. Orang yang masuk rumah sakit untuk berobat, yang sehat apa yang sakit? Yang sakit, saudara. Nah, tempat ibadah kehilat gereja itu juga sama. Makanya di dalam sebuah gereja atau kehilat itu warnanya macam-macam. Ada yang memang orang rindu dan cinta Tuhan. Ada orang yang memang datang karena mencari berkat. Yang penting saya diberkati. Apalagi kalau pengkhotbahnya bilang ibadah rajin pasti diberkati. Jadi kalau rajin pasti diberkati, saudara. Ada berangkat ibadah karena supaya sehat, karena sakit, saudara. Sehingga saat sakit ingat Tuhan. Ada juga yang ibadah karena nyari jodoh. Wah, enaknya ibadah di sana itu loh. Ceweknya cakep-cakep, cowoknya ganteng-ganteng. Jadi motivasinya macam-macam, saudara. Saudara, bahwa ibadah itu tidak pernah sia-sia apapun yang dilakukan. Ada orang yang tujuannya ibadah itu hanya iseng. Tapi kalau dia dijamah Tuhan, tidak ada lagi yang namanya iseng. Amin. Ada juga orang yang tujuannya ibadah itu yaitu pengen mencari berkat, atau mungkin malah berniat jahat, saudara. Ada orang yang datang karena berniat jahat. Ada nggak kira-kira? Ada, saudara. Wah, apalagi orang Nasrani paling gampang. Naruh HP, naruh apa sembarangan. Wah, tetapi kalau dia dijamah Tuhan, nggak ada yang mustahil, saudara. Justru dia datang karena pertobatan, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, banyak sekali hal-hal yang terjadi saat beribadah. Kembali kepada hati kita. Di dalam kitab Semot atau kitab Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-25, saudara, demikian daftar Elohim. Wa ahafatem Yahweh Elohekem uferak et lakmeha wa et meimeha wa harsiroti makala mikhir beha, yang artinya dan kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu, maka dia pasti memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku pasti menjauhkan penyakit dari antaramu. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, satu ayat daftar Elohim ini, kalau kita taat menjalani, bonusnya banyak Tuhan berikan. Jadi ternyata bonus beribadah itu banyak sekali. Dengan hati yang tulus. Kadang orang hatinya gak tulus, kalau dijamah Tuhan saja bisa mengena. Apalagi kalau memang hatinya tulus datang kepada Elohim. Bonusnya banyak, saudara. Tetapi tidak asal ibadah untuk memperoleh bonus yang banyak itu. Saya sering memberi ilustrasi, ada dua orang bekerja, yang satu sungguh-sungguh, yang satunya tidak. Pasti yang sering dapat bonus ya yang sungguh-sungguh, saudara. Betul gak? Yang sering dapat premi dan dapat bonus dari bosnya pasti yang sungguh-sungguh. Nah, begitu juga dengan kita. Bagaimana
Bagaimana supaya kita memperoleh bonus yang berkelimpahan dari Bapa Yahweh itu? Yang pertama, saudara, beribadahnya adalah suatu kewajiban dan keharusan sebagai umat Elohim. Jadi ibadah itu jangan menjadi beban. Amin. Tetapi ibadah itu memang suatu kewajiban dan keharusan kita sebagai umat Elohim. Jadi harus dinikmati ibadah itu. Makanya ayatnya berbunyi begini, saudara. Dan kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu. Saudara perhatikan kata harus. Kalau kata harus itu berarti tidak boleh tidak. Kita nggak boleh ditawar-tawar. Makanya saya kasih yang pertama, beribadah itu suatu kewajiban bagi umat Elohim. Bukti kalau kita memang umatnya Bapak Yahweh ya wajib ibadah. Dan itu harus. Makanya ayatnya, dan kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu. Saudara, jadi ibadah yang pertama, kalau kita mau memperoleh bonus yang begitu banyak dari Elohim, kejutan yang banyak dari Tuhan, yang pertama, beribadah itu suatu kewajiban dan keharusan sebagai umat Elohim. Jangan jadikan ibadah itu beban, tetapi harus dinikmati. Makanya sering saya sampaikan seperti yang minggu lalu, kalau segala sesuatu kita kerjakan dengan nikmat, dengan menikmati, tidak terasa berat. Rasanya malah sukacita, malah enjoy, malah enteng, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, beribadahnya harus menyembah Abba Yahweh Elohim besem Yeshua Mashiach, bukan yang lain. Amin. Karena ayatnya berbunyi, dan kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu. Jadi jangan beribadah kepada yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi saat di ladang saya ngobrol sama Trubus, Wahyono, sama Rianti. Kita sharing. Kenapa? Karena Trubus tuh gini. Dia ketawa, tahu-tahu ketawa. Trubus cerita sama Wahyono begini. Ini Pak Gembala, Pak Bol kok bertani. Jadi dia ketawain saya gitu loh. Kok bertani itu jadi seakan-akan tuh aneh gitu loh, saudara. Terus sudah gitu mukanya mulai gosong. Karena kan panasan terus nih, saudara. Terus gitu. Tapi saya menikmati, saya seneng gitu loh. Yang jelas saya tidak akan lepas dari setiap pelayanan. Saya tidak akan pernah mengabaikan tugas pelayanan. Itu di sela-sela apa yang memang menjadi tugas saya. Terus waktu saya ngobrol-ngobrol sharing gitu, justru saat seperti ini saya melihat begitu banyaknya keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, jujur saya takjub sendiri sama Tuhan. Kalau saudara tahu, Bapak Yahweh sanggup memberkati dari mana-mana. Amin. Kalau saya diberkati, saya dapat kejutan Tuhan, saudara pun pasti akan mendapatkannya. Amin. Karena yang kita sembah sama, Elohimnya sama, saudara. Menyembahnya sama, beribadahnya bareng. Dengan kesehatian. Makanya yang kedua, beribadahnya harus menyembah Yahweh Elohim Sem Yeshua Mashiach. Kenapa? Karena kitab suci menulis memerintahkannya gitu. Nah anehnya itu suruh beribadah kepada Yahweh tapi menyembahnya yang lain. Itulah yang tidak boleh. Saya tidak pernah melarangnya, saudara. Siapapun mau beribadah kemanapun silakan. Makanya jangan pernah fanatik sama gembala. Jangan pernah fanatik sama pendeta. Jangan pernah fanatik sama gereja atau kehilat. Tapi fanatiklah sama Tuhannya. Amin. Saudara mau ibadah tempat Papi Lukas, gak apa-apa. Karena yang disembah sama dengan kita. Amin. Mau di tempat Dedi Yakub, ya gak apa-apa. Karena yang disembah sama. Jangan wah mereka ibadah di sana, gak perlu. Karena yang kita cari itu Tuhannya, bukan gerejanya. Amin. Yang kita cari itu bukan gembalanya, saudara. Wah saya mau ibadah di tempat sana karena pendetanya sangar. Enggak ada untungnya mau pendetanya sangar. Wah saya mau ibadah pindah ke sana saja karena di sana pendetanya kurus, pasti rajin doa puasa. Enggak ngaruh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apalagi Indonesia, kita ini seringkali lihatnya yang sering dilihat figur. Coba kalau ada artis bertobat jadi gembala, wah yang datang banyak. Karena tujuan utamanya bukan gembalanya, karena pengen ketemu artisnya, saudara. Saudara yang padahal kita semua adalah omanit atau omanimnya Yeshua Mashiach, artis-artisnya Tuhan. Amin.
Kita ini adalah semuanya saudara yang dikasih oleh Bapa. Jadi yang kedua, beribadahnya harus kepada Aba Yahweh Elohim Besim Yeshua HaMashiach saudara. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau dua ini kita lakukan dengan kesungguhan hati, nggak sungguh-sungguh saja Tuhan perhatikan, apalagi sungguh-sungguh. Kitab suci ajarkan dia tetap setia walaupun kita tidak setia. Artinya dia benar-benar sungguh-sungguh setia sama kita kalau sudah memilih. Amin. Tapi seringkali kita yang melenceng. Oleh sebab itu, kalau dua hal, yaitu beribadah itu suatu kewajiban dan keharusan tanpa beban, dan beribadahnya kepada Aba Yahweh Elohim Besim Yeshua HaMashiach, maka kita akan dapat dampak bonus dalam ibadahnya. Yang pertama adalah satu, diberkatilah makanan dan minumanmu. Saudara, artinya kita dipelihara makanan dan minuman kita. Artinya kebutuhan kita dicukupi dan diberkati oleh Bapa Yahweh. Amin. Kita nggak perlu mencari berkat yang mendatangi kita. Amin. Kita nggak perlu cari-cari berkat. Waduh, gimana? Nggak perlu berkat yang mendatangi kita. Makanya setiap doa pagi saya selalu berdoa nih kalau bareng sama anak-anak. Bapa Yahweh berkati rumah ini menjadi rumah doa, rumah berkat, rumah mujizat. Sehingga engkau buka palang-palang pintu yang tertutup menjadi berkat yang luar biasa. Sehingga siapapun yang datang mendapat impartasi iman, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Engkau memberkati makanan kami dan air minuman kami, sehingga sepanjang hari kami diberkati. Saya selalu berdoa begitu tiap pagi saudara. Nah saudara yang dikasih oleh, dampak dari ibadah yang sungguh-sungguh tadi, yang beribadahnya tidak beban, bukan merasa terbebani, tetapi sungguh-sungguh itu kewajiban saya dan keharusan saya kepada Aba Yahweh Elohim, yaitu diberkati makanan dan minuman. Artinya kebutuhan kita dicukupi oleh Aba Yahweh Elohim. Yang kedua saudara yang dikasih oleh, diberkati kesehatan tubuh. Artinya dipelihara kehidupannya. Saudara, kitab suci tadi tulis apa saudara? Dan aku pasti menjauhkan penyakit dari antaramu. Seandainya kita mengalami sakit pun gak perlu takut, karena Tuhan pasti pelihara kita, lawat kita. Mati pun kita selamat. Amin saudara. Jadi gak perlu satu ketakutan saudara. Waduh nanti naik mati piye? Ya mati gak apa-apa, wong rohnya kembali sama Tuhan kok. Betul gak saudara? Jadi nggak perlu kita harus takut segala macam, tidak, apapun yang terjadi selama kita cinta kepada Bapa Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu apa dasar daftar Elohim? Supaya kita itu ibadah tidak menjadi satu beban. Kitab suci ajarkan dalam kitab Ifrim pasal 10 ayat 25. Ifrim atau Ibrani 10 ayat 25. Demikian daftar Elohim. Balnas kniat et hiskan sutenu keminhak kema anasim ki imne odet ya wa et raehu ukyihut birot hem ki hareb hayom. Yang artinya saudara, dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang. Jadi kita jangan pernah mengabaikan ibadah. Orang lain yang suka mengabaikan seperti kebanyakan orang, biarin. Tapi kita tidak. Oleh sebab itu jangan terpengaruh sama orang, tapi kita yang mempengaruhi orang. Amin. Jangan, wah dia gak ibadah, gak apa-apa kok. Ya sudah, saya gak ibadah. Itu namanya kita terpengaruh. Harusnya kita yang mempengaruhi mereka saudara. Amin. Saudara, terus dikatakan malah sebaliknya semakin saling menasehati. Nah tugas kita mempengaruhi, menasehati. Sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin dekat, justru kamu harus begitu. Ayo waktunya ibadah. Makanya setiap pagi saya selalu bangunin anak-anak. Begitu saya, ayo bangun doa pagi. Itu tugas saya. Jangan anak-anak, Pak ayo bangun doa apa? Yang bukan. Tapi saya harus bangunin. Kalau enggak, mamanya ya mah bangunin anak-anak. Kita doa pagi. Jadi saudara, ini namanya mempengaruhi. Untuk apa? Untuk menasihati, karena kamu akan lihat harinya itu semakin dekat. Harinya kapan semakin dekat? Yang paling dekat dengan diri kita yaitu kematian. Amin. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Justru semakin mendekatlah sama Bapa Yahweh. Amin. Ayo bangun. Nanti sewaktu-waktu Tuhan datang kita ini siap. Amin.
Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama tidak mengabaikan pertemuan ibadah. Orang lain, malas ibadah. Yang pelayanan itu saja. Yang melayani itu saja. Terus ibadahnya jauh, hujan lagi. Jangan terpengaruh, jangan mengabaikan, saudara. Mau hujan kek, mau apapun kek, yang penting saya taat setia luar biasa. Amin. Saudara yang dikasih, kalau kita mendekat sama Tuhan, kita mau berdoa dimanapun, Bapa Yahweh Maha mendengar. Jangan berpikir bahwa kalau kita mendekat, aduh saya harus taat setia ibadah rajin, berdoa rajin. Saudara pulang dimanapun dalam situasi kondisi apapun, Bapa Yahweh Maha tahu saudara. Saudara mau tahu buktinya? Saya beri contoh satu, yaitu Yona. Yona itu mau berusaha mengabaikan apa yang menjadi perintahnya Bapa Yahweh atau Yunus. Padahal saudara tahu artinya Yona. Yona itu artinya merpati. Nah, merpati itu harusnya tulus. Tetapi begitu dia dapat visi Tuhan untuk pergi ke Niniwe, saudara, apa yang terjadi? Takut dia. Memang Niniwe hukuman matinya itu mengerikan, saudara. Orang diikat tangan, kaki, tangan, kaki ditarik kuda sehingga copot. Si Yona ini wajar ketakutan. Tapi kalau yang perintahkan Elohim, kenapa mesti harus takut? Amin. Tapi dia gentar, meninggal lari ke Tarsis. Kapalnya diguncang. Dan akhirnya dia harus dimasukkan ke laut dan ditelan ikan. Kemudian dia berdoa di mana, saudara? Di dalam perut ikan. Tetapi toh Bapa Yahweh Maha mendengar. Amin. Kalau orang dengan sungguh-sungguh ketulusan hati. Kepa itu menyangkal Yesua. Bayangkan kemanapun Yesua pergi, Kepa selalu diajak. Ini ibaratnya orang kepercayaan, orang yang dikasih. Tapi begitu melihat ketakutannya luar biasa, dia nyangkal. Tetapi saat Kepa itu memalingkan muka dan dia menangis, cuma kitab suci tulisnya menangis. Ada menangisnya itu meraung-raung, artinya dia nyesel banget. Kenapa aku nyangkal gitu? Bapa Yahweh, Yesua Masya pulihkan dia. Amin. Bahkan dia dipakai Elohim dengan luar biasa sampai ke Roma dan jadi martir dengan disalib kepala terbalik, yaitu di bawah, saudara. Jadi jangan pernah mengabaikan, saudara. Dampak satu orang Yona, seluruh Niniwe diselamatkan. Bayangkan, saudara. Satu orang loh, saudara. Nah, ini dampaknya karena dia bisa mempengaruhi orang. Bukan dia yang dipengaruhi, saudara, tetapi Yona mempengaruhi seluruh orang Niniwe. Padahal seorang Niniwe berapa? 120.000 orang loh, saudara. Hebat. Ada sekarang baru orang datang ibadah KKR 1.000 orang saja sudah hebatnya luar biasa, saudara. Ya. Yang kedua, tidak terpengaruh dengan sekitar yang membuat kita malas atau tidak mau ibadah. Jadi jangan telah terpengaruh yang membuat kita sekitar ini, mau sekitarnya ibadah nggak ibadah, waktunya ibadah, saya nomor satu ibadah. Amin. Orang lain nggak mau berapa lagi nih, wah kondangan yang datang 1.000 orang, wis makan tiap piring, ya nggak perlu lihat sana, doa nggak ya? Doa nggak ya? Ya doa saja, saudara. Jangan pernah tengok doa nggak ya sana. Wah nggak doa, nggak usah doa. Repot lagi kalau doanya ditutupin, aduh, repot. Keliripan sambal, pusing, saudara. Berdoa saja. Justru kalau bagus, Bapak berkati makanan ini sehingga orang yang masak pun diberkati. Begitu dia dengan, wih, luar biasa, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, tidak terpengaruh dengan sekitar yang membuat kita malas. Jadi kalau ada orang-orang yang membuat kita malas, itu jangan pernah. Kitab Misri tuliskan apa? Atap runtuh karena kemalasan orang. Kenapa? Atapnya bocor, diem gitu terus, ya lama-lama runtuh. Ini karena kemalasan, saudara. Makanya kalau ada sesuatu, lakukan, saudara. Saya ini orang yang nggak bisa, kalau saya dapat tugas langsung saya kerjakan. Saya nggak pernah menunda-nunda selama saya bisa, saudara. Kemudian yang ketiga, menasehati. Tugas kita tetap harus mengingatkan. Jadi nasihati orang. Menasehati itu bukan menghakimi, saudara. Amin. Ingat loh ya. Menasihati itu bukan menghakimi atau mencela, nasihati saja. Yang penting kita tidak hutang darah, kita tidak mencela mereka, ya. Menasihati tugas kita, tetap harus mengingatkan untuk beribadah, bukan mencela atau menghakimi, saudara. Ayo ibadah. Nah kalau dia nggak mau ya sudah, kita sudah sampaikan, saudara. Amin. Nggak usah, kalau kamu nggak ibadah nanti kamu bahaya lah, itu namanya ngancam, mencela. Nggak perlu, sudah. Tugasnya mengingatkan. Amin.
Yang ketiga. Yang keempat, sadar karena waktunya sudah dekat. Persiapkan diri untuk berjumpa dengan Elohim. Amin. Harus sadar waktunya itu sudah dekat. Dan sadar ini kembali ke pribadi. Jangan nggak bisa saya bilang, Pak Bambang sudah tua nih, waktunya sudah dekat. Nggak bisa. Karena itu rahasia Elohai yang kita tidak pernah tahu. Amin. Kita hanya tugasnya menasihati. Oleh sebab itu, sadarlah karena waktunya sudah dekat. Artinya, persiapkan diri untuk berjumpa dengan Elohim. Kita mau berjumpa dengan pejabat saja dandannya berkali-kali. Mau kondangan aja dandannya ngacanya itu sampai kacanya tipis. Bajunya dikeluarin semua, pakai biru nggak cocok. Kurang matching, merah, apalagi merah, hitam kok kayak orang meninggal, susah saudara. Nah, akhirnya bingung sendiri. Tapi mau ibadah saja, aduh, persiapkan diri dengan baik. Amin. Kita sudah melewati Yom Kippur, artinya kita sudah tidak punya beban. Nah, jangan buat beban lagi. Amin. Itu yang keempat. Yang terakhir, di saat seperti inilah waktunya kita harus semakin mendekat kepada Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua Hamasyah. Karena pertolongannya itu tidak pernah terlambat. Amin. Justru waktunya semakin mendekat karena pertolongannya itu selalu tepat pada waktunya. Di saat-saat kritis, di saat-saat yang benar-benar dibutuhkan. Saya pernah mendengar satu kesaksian. Kesaksian ini teman saya yang sekarang ada di Amerika. Beberapa waktu dia pelayanan, saudara. Nggak tahu, lupa saya pelayanannya kemana. Nah, sekali waktu dia sudah ada di stasiun kereta. Sedangkan dia nggak punya uang, bingung saudara yang dikasih oleh Tuhan. Gimana caranya pulang? Sedangkan tiket gak punya, dia harus beli tiket. Dia memberanikan diri memakai ATM-nya untuk cek ke ATM, saudara. Saya yakin saya pasti bisa beli tiket. Padahal dia tahu bahwa saldonya itu dia gak ada, gak cukup buat beli. Dan begitu dia ambil cek ATM, tepat uangnya ada 333.000 rupiah. Sehingga untuk beli tiket itu waktu itu cuma sekitar paling 150 sampai 200 cukup. Dia ingat, saudara. Dia katakan apa? Uangnya ada 333.000. Saudara tahu 333.000? Yeremia 3 ayat 33. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Jadi kadang kita nggak tahu, saudara. Keajaiban Tuhan itu bisa datang kapanpun. Akan terjadi kapanpun kepada siapapun, yang penting taat dan setia kepada Bapa Yahweh. Jadi saudara, di saat seperti inilah waktunya yang kita butuhkan. Kita harus semakin mendekat kepada Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua Hamasyah. Kenapa? Karena pertolongannya itu tidak pernah terlambat dan kedatangannya sudah mendekat. Kalau pertolongannya nggak pernah terlambat tapi kedatangannya itu sudah mendekat, yang kita tidak tahu kapan waktunya. Persiapkan diri dengan baik, maka bonus kejutan yang dari Bapa Yahweh pasti terjadi. Amin. Sekali lagi, bonus-bonus itu kan syaratnya cuma ringan. Beribadahlah kepada Bapa Yahweh, dan kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu. Kata harus itu harus selalu diingat. Namanya harus itu ya tidak boleh tidak, saudara. Harus itu. Makanya kemarin saya saksikan waktu saya ada tamu, saya bilang saya ini sudah mau mati 5 kali. Jadi kalau saya bisa hidup itu karena kemurahan Elohim. Saya kemurahan Tuhan. Jadi saya akan gunakan sebaik-baiknya waktu untuk melekat. Dan saya tidak akan pernah main-main dengan Tuhan, saudara. Itulah yang terjadi dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu sekali lagi kita akan melihat keajaiban demi keajaiban Tuhan. Bonusnya beribadah dengan taat setia. Makanya ibadah jangan pernah jadi beban. Dan jangan pernah jadi membuat kita ibadah kok seperti mengeluh atau apapun, tetapi ibadah itu suatu kecintaan kita kepada Elohim. Bukti bahwa saya mengasihi Tuhan, saya harus datang ke rumahnya Tuhan. Amin. Bapa Yahweh berkati. Sukses besar buat kita semua. Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua Hamasyah memberkati.